Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Melalui YouTube Kongregasi OSFC Bolga, kami sampaikan selamat tahun baru. Salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada hari Minggu biasa ketiga dalam tahun liturgi, umat Allah merenungkan Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan ayat 20, yaitu tentang Yesus tampil di Galilea. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perikop ini termasuk dalam gambaran awal karya Yesus di Galilea. Penginjil menampilkan suatu singkatan seluruh karya, dan sabda Yesus itu diungkapkan dengan jelas. Ayat-ayat selanjutnya yang diambil dari gambaran karya di sekitar Kapernaum menceritakan awal persekutuan para murid Yesus. Yesus mendekati murid-muridnya dengan cara sangat pribadi, sehingga mereka mengikutinya dalam gerak yang dicanangkan oleh Yesus. Pertobatan dan percaya pada warta gembira yang menjadi inti pewartaan perjanjian baru mendapatkan tanggapan yang layak dari murid-murid Yesus. Ini merupakan dasar jemaat yang hidup karena warta itu. Di dalam jemaat inilah warta keselamatan dikembangkan dan diperjuangkan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pokok-pokok pewartaan yang terkandung dalam perikop ini adalah Markus 1 ayat 14 menyebut tentang ditangkapnya Yohanes Pemandi. Peristiwa ini seolah-olah menjadi titik tolak karya publik Yesus. Apa yang dahulu diwartakan oleh Yohanes Pemandi dan lalu terhenti karena ditangkapnya tokoh itu, kini menjadi awal pewartaan yang menentukan bagi Yesus. Markus 1 ayat 15 menampilkan program kerja Yesus secara singkat. Program kerja itu ialah mencanangkan kerajaan Allah yang dekat. Kerajaan Allah tidak hanya menjadi harapan, melainkan menjadi perjuangan. Syaratnya adalah tanggapan dan keterlibatan penuh, atau dengan istilah Injili, tobat, yaitu
pembenahan diri. Dan iman, yaitu keterlibatan. Keterlibatan pribadi Yesus dan seluruh perjuangannya mencerminkan hal ini. Terhadap tawaran Allah demikian, orang harus menentukan sikap. Penentuan sikap itu dilukiskan dalam panggilan para murid. Pendekatan Yesus pantas diperhatikan, yaitu pendekatan pribadi. Jawaban para murid juga jelas, melibatkan diri secara penuh, kendati mereka sudah memiliki kesibukan sendiri. Para murid mau melibatkan hidup mereka berdasarkan kemungkinan baru yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Kehidupan bersama Yesus itu menjadi keluarga baru atau komunitas baru yang juga memulai gerakan baru, yakni memperjuangkan kerajaan Allah. Perjuangan dan tradisi baru itu dihidupi dan diperjuangkan bersama Yesus. Inilah juga menjadi tantangan bagi kehidupan orang Kristen sekarang. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui Injil hari ini, Yesus mengundang dan memanggil kita untuk bertobat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa arti bertobat? Bertobat berarti menerima karunia iman dengan penuh syukur, serta menjalani kehidupan dengan cinta dan pelayanan. Bertobat berarti menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja hati kita, sehingga kita menjadi hamba yang berguna baginya. Bertobat berarti menjadi pendengar dan pelaku firman. Bertobat berarti hidup dengan pengharapan karena Dia telah mengalahkan dosa dan maut, dan Ekaristi adalah jaminan. Bertobat juga berarti mencintai Tuhan lebih dari apapun di dunia ini dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Bertobat berarti mampu melakukan tugas perutusan dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan materi sebagai imbalannya. Bertobat berarti mampu mengarahkan seluruh akal budi dan kehendak kita kepadanya. Seperti yang terjadi dengan Rasul Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Bertobat berarti segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Begitu kita mendengar suaranya, untuk bertobat, Kristus harus menjadi segalanya bagi kita. Bertobat berarti Deus meus et omnia, Allahku dan segalaku. Tuhan, semoga Engkau menjadi segalanya bagi kami. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.